Buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu warga negara Indonesia dan secara khusus Bapak Ibu yang menggunakan jasa layanan internet untuk bisnis dan terlebih untuk pekerjaan setiap harinya. Di akhir-akhir ini ada berita yang menghebohkan tentang satelit yang baru yaitu Starlink, dan disampaikan pada informasi sebelumnya bahwa satelit Starlink telah memasuki wilayah Indonesia. Dan apakah informasi atau pendapat dari Menteri Investasi Indonesia tentang satelit Starlink masuk ke Indonesia, dan apakah ini tidak bertentangan dengan program yang disampaikan sebelumnya bahwa Tesla yang seharusnya yang diduluankan masuk ke Indonesia, dan apakah DPR setuju dengan hal tersebut atau sebaliknya, atau menyerang Menteri Investasi Indonesia tentang masuknya satelit Starlink di Indonesia. Dan untuk informasi lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Diliput oleh Detik Finance, dikatakan DPR serang Bahli soal Elon Musk masuk RI boyong Starlink, bukannya Tesla. Jakarta, sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI mempertanyakan masuknya Elon Musk ke Indonesia dengan membawa Starlink. Padahal sebelumnya investasi yang diharapkan dari Elon Musk ialah di bidang kendaraan listrik melalui Tesla. Pandangan pertama disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Haris Turino. Ia mempertanyakan masuknya Starlink ke Indonesia langsung kepada Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahli Lahadalia. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu kegagalan dari Kementerian Investasi. Mengenai Elon Musk, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga, karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam. Bahkan pabrik pun gagal masuk ke Indonesia, kata Haris dalam rapat kerja atau raker bersama Menteri Investasi atau Kepala BKPM di Senayan. Haris juga menyoroti tentang Starlink yang telah diberi karpet merah oleh pemerintah RI, padahal banyak persyaratan operasi yang belum terpenuhi. Ditambah lagi keberadaannya mengancam posisi operator-operator seluler yang ada di tanah air. Yang masuk adalah Starlink. Masuk beroperasi tidak memiliki Network Operation Center atau NOC. Bahkan belum memiliki uji layak operasi. Sudah diberi gelaran karpet merah beroperasi di Indonesia, ujar dia. Jelas bahwa kalau nantinya mereka akan masuk ke skema bisnis to seluler, bisa dipastikan 260.000 BTS Telkom dan 43.000 tower Telkom maupun internet provider lain akan mati. Bagaimana tanggapan Menteri Investasi mengenai ini? Investasi yang masuk akan mematikan BUMN kita, orang-orang yang sebelumnya sudah membangun di Indonesia, sambungnya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Dedi Sitorus,
juga menyinggung tentang masuknya Starlink ke Indonesia. Bahkan berdasarkan dari rumor yang didengarnya, Starlink masuk demi agar Elon Musk datang meramaikan World Water Forum atau WWF. Kalau bisik-bisik yang saya terima itu buat meramaikan WWF, kehendak untuk menjadikan itu international recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka Starlink. Itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya, katanya, dalam kesempatan yang sama. Padahal menurutnya saat ini provider-provider di tanah air tengah mengalami kondisi yang berat. Sekelas Telkomsel pun membutuhkan investasi yang besar untuk bisa membangun satelit. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividend pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink memperkerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom dan Indosat? Kata dia. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkom kita, notabene-nya BUMN kita akan harus mikir dulu, Pak, mau kemana arahnya. Belum lagi dari sisi national security, Pak. Sekarang oke lah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik, tapi lama-lama akan ke sana sambungnya. Demikian informasi ini Bapak Ibu, yang dalam arti DPR RI Komisi 6 terus mempertanyakan kepada Menteri Investasi Indonesia mengenai masuknya satelit Starlink di Indonesia. Apakah itu merugikan kita atau sebaliknya? Demikian informasi ini, semoga dapat bermanfaat.